Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan terkait dengan Production Planning and Manufacturing part kedua, di mana hari ini saya akan berfokus membahas terkait dengan Enterprise Structure. Kenapa sih kita itu perlu tahu dulu terkait dengan Enterprise Structure? Sebenarnya kalau misalnya untuk Enterprise Structure ini maksudnya itu adalah struktur daripada organisasi atau struktur daripada perusahaan. Karena kan sebenarnya kalau misalnya perusahaan itu kan ada juga dia punya induk perusahaan, habis itu punya anak perusahaannya lagi, habis itu anak perusahaan ini punya pabrik di sini, di sini, di sini, nanti anaknya ini punya di sini, di sini, di sini lagi. Nah, oleh karena itu kita tuh harus define terlebih dahulu. Ketika kita ingin melakukan configuration daripada SAP Production Planning and Manufacturing, kita harus tahu nih, kira-kira nanti kita bakal configuration untuk pabrik, misal kita di PTA, habis itu pabriknya itu di wilayah Jawa. Nanti kalau misalnya untuk PTB, kita mau configuration pabriknya itu di wilayah Kalimantan, kayak gitu. Mungkin tanpa berlama-lama, saya langsung aja. Jadi kalau misalnya untuk daripada struktur daripada organisasi untuk enterprise untuk production planning and manufacturing itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada klien. Kalau klien sendiri itu maksudnya itu adalah lingkungannya. Jadi kan kalau misalnya satu perusahaan besar itu kan dia itu bisa punya banyak anak perusahaan. Kalau saya bilang digambarkan di sini itu seperti contohnya itu adalah sebuah induk perusahaan atau sebuah grup perusahaan. Contohnya kayak di Indofood, habis itu Lipo Group, itu termasuk ke dalam klien. Baru nanti di dalam satu klien itu kita akan melakukan configuration untuk company code-nya. Company code di sini itu maksudnya itu adalah kode-kode perusahaan di bawahnya. Contohnya nih, saya langsung ambil aja kasus contoh yang nyata itu seperti contohnya nih, Lipo Group. Ini kan dia itu merupakan satu perusahaan yang besar sendiri nih. Lipo Group ini menaungi perusahaan-perusahaan di bawahnya, ada anak-anak perusahaannya. Lipo Group ini kita bisa sebut sebagai klien, dan juga untuk masing-masing daripada perusahaan-perusahaan di bawahnya ini kita bisa sebut itu company code, kayak gitu. Jadi itu untuk membagi daripada perusahaan-perusahaan di bawahnya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita kan berfokusnya sekarang itu untuk production planning and manufacturing, sehingga tentunya akan ada pabrik nih. Pabrik itu adalah tempat kita memproduksi. Nah, sebenarnya teman-teman kenapa sih kita itu perlu belajar terkait dengan production planning and manufacturing? Sebenarnya ya teman-teman, kalau misalnya dibilang itu sebenarnya ada dua modul di SAP itu yang paling susah. Yang pertama itu ada production planning and manufacturing, sama ada finance dan controlling, kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman kira-kira ini tuh bakal kepake gak sih, kan kenapa nggak belajar SD atau mungkin aja, karena kan semua perusahaan pasti ada penjualan, semua perusahaan pasti ada pembelian. Sebenarnya kalau misalnya untuk SAP PP sendiri, kita itu bakal mempelajari sampai dalam terkait dengan kita mulai dari awalnya perencanaan daripada produk sampai kita itu bisa melakukan sampai produksi gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya dibilang contoh kayak kita sehari-hari aja itu tidak terlepas daripada production planning and manufacturing. Contohnya baju yang kita pakai itu hasil produksi pabrik, habis itu kacamata, habis itu produk kecantikan, produk rambut, habis itu juga apalagi celana, segala macam itu rata-rata semuanya itu menggunakan pabrik. Contohnya sepatu juga, Nike, Coca-Cola, Adidas, segala macam, beverages, semuanya itu bisa masuk ke dalam production planning and manufacturing. Seperti itu. Nah, jadi juga kalau misalnya di dalam yang tadi kita lanjut di enterprise structure ini, kalau untuk production planning and manufacturing itu untuk pabrik itu sendiri itu akan menempel ke company code. Contohnya misal nih, kalau di sini kan nggak ada ya. Misal kita gambarkan aja di sini ada PTA. PTA ini adalah PT Indofood gitu kan. PT Indofood ini dia punya pabrik nih. Pabriknya ada di Jawa, ada di Kalimantan, ada juga di Sumatera. Oleh karena itu kita tuh bisa bagi nih untuk company code yang A ini nantinya untuk pabriknya itu ada di Jawa, ada di Kalimantan, Jawa, sama ada di Sumatera, kayak gitu. Sehingga kita nanti sesudah dari situ kita baru bisa bagi lagi. Nah, di dalam pabrik sendiri itu ada dua hal yang perlu kita ketahui gitu kan. Kalau misalnya di dalam pabrik sendiri itu, pabrik itu sebenarnya adalah sebuah tempat yang sangat besar. Jadi dalam pabrik itu terdapat storage location juga atau tempat penyimpanan juga. Kalau untuk storage location sendiri di dalam pabrik itu ada dibagi. Sebenarnya kalau misalnya ini kan hanya dari bawaan SAP, tapi kalau misalnya nanti ketika sudah mulai implementasi daripada project itu juga bisa disesuaikan kayak gitu. Jadi di dalam pabrik sendiri itu ada raw material atau bahan mentah, ada juga semi finish material, sama ada finish good material atau barang jadi gitu. Jadi nanti kayak misal kita mau produksi Coca-Cola gitu kan, kita bicara kita mau produksi Coca-Cola. Nah, kira-kira kita itu butuh bahan baku ini kita bakal taruh di satu storage location, yaitu nama storage locationnya itu adalah raw material atau barang mentah, kayak gitu. Tapi nanti ketika kita sudah dari bahan-bahan ini kita bikin sirup Coca-Cola, habis itu nanti kita ada juga dari air yang sudah dinetralisasi, sama juga ada dari
gas karbon dioksida. Nah, itu nanti bakal jadi namanya semi finish material atau sudah jadi cairan Coca-Colanya, tapi belum layak dijual. Itu nanti masuknya ke dalam semi finish material di dalam storage location-nya sendiri. Tapi nanti ketika sudah sampai ada mesin lagi yang menggabungkan sampai dia menjadi barang jadi, yaitu Coca-Cola yang botol-botol yang sudah kita masuk botol-botol yang kita lihat di Indomaret atau Superindo itu nanti menjadi finish good, di mana dia itu juga ada gudangnya sendiri kayak gitu. Itu terkait dengan storage location kayak gitu. Nah, juga yang terakhir kalau misalnya dalam SAP itu ada namanya itu work center. Kalau work center itu adalah tempat kita melakukan operasi atau tempat kita bekerja. Kalau work center sendiri ini itu dapat berupa mesin, dapat berupa orang juga, dapat juga berupa kumpulan mesin, atau juga dapat berupa juga kumpulan orang kayak gitu. Jadi nanti ketika kita assign gitu kan, ketika kita ingin melakukan produksi, nanti kita udah punya material ini, materialnya kita simpan di storage location. Tapi nanti ketika kita kerjainnya, misal kita mau bikin Coca-Cola, antara itu bakal larinya itu ke dalam work center yang campur sirup dulu. Nanti kalau misalnya sudah campur sirup, dari campur sirup ini nanti kita kerja lagi ke yang sampai menjadi cairan Coca-Cola, di mana dia itu kalau rasanya itu udah bener-bener Coca-Cola, bukan lagi sirup kayak gitu. Nanti dari sini kita masuk lagi nih mesin apa gitu kan, nanti masuk ke dalam mesin lagi, nanti sampai dia itu siap untuk kita jualkan di pasar kayak gitu. Ya. Mungkin itu aja teman-teman terkait dengan enterprise structure. Jadi sebenarnya teman-teman kita harus paham dulu terkait dengan enterprise structure itu, karena sebenarnya kalau misalnya kita mau implementasi sebuah sistem, apalagi kan SAP sendiri itu diperuntukkan untuk company yang levelnya itu enterprise. Jadi benar-benar company yang besar. Kita tuh harus define dulu daripada kliennya. Klien itu maksudnya itu adalah satu lingkungan sendiri punyanya orang itu. Habis itu kita tuh juga harus define daripada anak-anak perusahaannya. Kayak contoh kan ada Lipo Group di sini, ini pokoknya kita mau implementasi SAP untuk Lipo Group gitu kan, ya udah kita define kliennya itu adalah untuk Lipo Group gitu. Itu adalah orang yang bakal pakai. Tapi di dalam klien ini itu kita akan bagi lagi per company code-nya. Nanti company code-nya itu di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Itu akan kita bagi lagi sesuai dengan company code-nya. Nanti baru pembagian pabriknya lagi baru sesuai dengan company code. Misal di sini itu pabrik apa, ntar di sini ada pabrik apa. Misal di sini itu produksi apa, ntar di sini produksi apa, di sini produksi apa, kayak gitu. Dan juga nanti dari pada masing-masing pabrik itu dia itu punya namanya itu storage location atau tempat penyimpanan, dan juga dia punya work center atau area kerja. Ya, jadi seperti itu sih teman-teman terkait dengan enterprise structure daripada production planning and manufacturing. Kalau misalnya dari saya sendiri, kita tuh harus benar-benar paham gitu. Oh, jadi ketika kita belajar terkait dengan SAP itu sebenarnya kita tuh lebih baik itu belajarnya lambat tapi kita benar-benar paham dibanding kita cepat tapi kita nggak paham kayak gitu. Jadi kita harus paham dulu terkait dengan enterprise structure baru kita bisa implementasi daripada sistem kayak gitu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.